Halo para pendengar dan para pemirsa sekalian yang terkasih. Kita berbicara tentang berbagai hal mengenai tren saat ini, di mana saya ingin membagi pengalaman saya terutama di bidang menulis. Ini adalah sebuah pengalaman saya menggeluti dunia tulis menulis kurang lebih sekitar berapa ya, masih puluhan tahun lalu, karena saya memulainya ketika waktu SMA, dan kebetulan umur saya sekarang udah 50 tahun. Saya sekitar SMA itu saya sering membuat coretan di buku, di kertas, ataupun tempat-tempat yang kosong yang memungkinkan untuk saya buat untuk menulis. Ini tadinya itu bukan buat apa-apa, cuma buat semacam menulis kegalauan saja, atau menulis karena saya tidak terbiasa mengungkapkannya lewat bahasa lisan, maka saya menggunakan dengan media tulisan. Ternyata karena seringnya saya membuat coretan-coretan dan tulisan-tulisan semacam diary atau buku harian, akhirnya ada satu motivasi khusus untuk mencoba kenapa saya tidak menulis. Ya, lama-lama dari kebiasaan-kebiasaan itu, dan juga karena saya suka membaca, maka muncul keinginan ya untuk bisa menembus sebuah koran atau apa. Tapi di saat itu masih kuliah itu, saya belum begitu percaya diri untuk bisa menulis. Maksudnya tulisan itu hanya saya nikmati sendiri, saya baca sendiri, dan jarang orang yang melihat saya. Padahal ketika saya baca, saya coba untuk mencernanya, ternyata tidak seburuk yang dibayangkan mungkin ya. Artinya bahwa saking seringnya menulis, akhirnya saya bisa sedikit membuat runtutan bahasa secara tidak langsung. Saya secara teori sih sebetulnya saya kurang begitu suka dengan teori-teori bahasa Indonesia yang dimunculkan di buku-buku itu. Percayaan saya adalah ketika saya suka membaca aja, apa saja yang bisa saya baca dari filsafat, politik, sosial, budaya, dan sebagainya, itu sering saya jadikan referensi untuk membuat tulisan. Nah, itu mungkin mengendap dalam pikiran saya, mengendap dalam hati jiwa saya, sehingga ketika menulis, ketika mengungkapkannya lewat tulisan itu muncul begitu saja. Tentu bahwa ternyata pengalaman itu membawa saya untuk akhirnya mencoba menulis. Suatu ketika waktu masih mahasiswa, saya masih mencoba untuk mengikuti istilahnya kayak pelatihan jurnalistik di kampus ya. Dan itu berlangsung, ternyata sangat menarik sekali bagaimana kita dipepet, untuk dipaksa untuk mengejar deadline, mencari berita-berita di luar yang harus ditenggat waktunya. Itu sebetulnya berat, tapi harus dilakukan. Jadi kita dibuat untuk berpikir dalam sebuah tekanan, dan itu pengalaman berharga bagi saya, bahwa mungkin ya dunia wartawan itu sangat menarik ya, tapi ternyata mungkin dunia wartawan itu bukan dunia saya. Artinya saya ternyata sampai sekarang bukan sebagai wartawan, tapi bukan hanya, tapi ternyata saya adalah panggilannya seorang guru. Nah, tetapi meskipun saya seorang guru, sebelum masuk ke sebagai seorang guru, saya lebih menyukai dunia teater, dunia seni pertunjukan, ataupun yang berhubungan dengan seni budaya. Terutama juga saya di jurusan seni lukis, seni rupa, yang kadang-kadang harus berhubungan
dengan panggung di belakang panggung ya. Tapi minat saya pada bacaan, pada novel, terutama dipicu oleh ketika waktu kecil saya SD sering membaca tentang karangan dari S. Hamintarjo, Api di Bukit Menoreh dan sebagainya, dan teman-teman yang sering saya baca, hijaunya lembah gunungan dan sebagainya masih karya Darjo. Dan nenek saya kebetulan sering langganan itu masih karya S. Hamintarjo juga, berarti Naga Sastra Sapu Inten itu yang bukunya tebal-tebal dan saya tetap suka dan saya baca sampai tuntas juga. Akhirnya itu ada mungkin pengendapan itu membuat saya ketika besar itu saya sempat saat ini saya pernah menulis kan 2 novel yang saya tulis di Wattpad, yaitu Bara Asmara di Kaki Pegunungan Menoreh, dan satu lagi yang masih berlangsung, sebetulnya tinggal berapa bab lagi, sekitar 2 bab lagi selesai, tapi terkendala oleh beberapa kesibukan dan belum mood untuk menulis lagi, masih mentok di bab 11 ya. Rencananya bab 13 atau bab 15 tamat, dan mungkin sequelnya akan dilanjut lagi. Jadi buku satunya itu masih tentang cerita-cerita kisah-kisah awal Joko Nunggal. Terus yang buku kedua lebih mendekat ke arah Merapi. Terus buku ketiga mungkin mungkin lebih ke melancong ke daerah yang lebih jauh lagi, mungkin Jawa Timur ataupun luar Jawa, Sumatera, yang saya pikirkan seperti itu, tapi belum sempat kesampaian. Saat ini saya masih rutin untuk menulis baik di Kompasiana, Pep News, atau yang sekarang itu teman-teman PPI ya sering mengajak saya untuk menulis tokoh terpopuler dan tren-tren yang ada tentang dunia konsumen, tentang pariwisata dan sebagainya. Dan itu masih membuat saya penasaran. Di antara kesibukan saya mengajar, dan karena itu adalah PJJ, pembelajaran jarak jauh, di mana saya hampir setiap hari dari jam 7 sampai jam 13 itu mengajar full dengan menggunakan Zoom, menggunakan internet yang lumayan menyedot pakai data banyak. Tapi itu adalah konsekuensi karena sekarang ini ada pandemi COVID-19 yang mungkin tidak memungkinkan kita sering-sering bertemu di luar. Kita stay at home, stay di rumah, hingga bisa menghasilkan beberapa karya di samping dari kesibukan saya mengajar administrasinya, tetapi masih sempat untuk menulis. Itu saya bersyukur karena misalnya di Kompasiana saya sudah menulis sekitar 960-an ya, kurang sedikitnya. Satu lagi artikel 960, dan itu sebuah prestasi juga, karena di antara kesibukan saya masih bisa menelurkan hampir 1000 artikel dengan konsep yang mungkin sekitar seni budaya, gaya hidup dan sebagainya. Tidak begitu mematok sih, tapi yang bagus blogger sebetulnya fokus pada satu bidang, yang sehingga orang mengenalnya dengan saya itu blogger food atau blogger seni budaya dan sebagainya. Mungkin yang cita-cita yang belum saya raih itu mungkin membuat tulisan-tulisan bertema seni budaya, kritik-kritik seni rupa dan sebagainya, yang dulu itu sangat saya minati. Tapi sahabat ini baru beberapa tulisan-tulisan ya mungkin bisa kalau di Kompasiana saya kumpulkan bisa jadi satu buku. Cuma saya belum sempat mengumpulkan artikel-artikel itu yang berkaitan seni budaya, padahal kalau dilihat dia sudah mungkin mendekati 100 atau lebih ya. Cuma saya lihat karena
di antara banyaknya artikel saya dari 2010 sampai 2020 ini, saya belum memilah-milahnya dari artikel seni budaya, hobi dan sebagainya, tapi kebanyakan sekitar itu, hobi, gaya dan seni budaya. Nah, karena kalau minat kalau ekonomi dan sebagainya saya tidak menguasainya. Begitu para pembaca sekalian, saudara sekalian, itu tentang saya. Semoga pengalaman ini berguna bagi kalian. Kalau misalnya punya passion tertentu di dalam bidang apapun, bisa ditekuni dengan secara totalitas. Berharap bahwa semua itu dilakukan secara konsisten, tidak langsung menghilang atau tiba-tiba hilang, tiba-tiba muncul lagi. Yang penting konsisten dilakukan, nanti akan sangat berguna. Bisa menghasilkan buku, bisa ikut lomba-lomba, dan bisa mendapatkan uang seperti itu. Terima kasih atas perhatian dari kalian semua, dan semoga sharing ini berguna bagi kalian. Terima kasih.